Nusupan, sebuah desa di sekitar Sungai Bengawan Solo, memiliki sejarah pelayaran yang panjang. Saat itu, kota Nusupan juga merupakan pelabuhan besar, tempat berlabuhnya kapal-kapal dan perahu-perahu dari luar yang mendongkrak perekonomian negara saat itu. Sungai Bengawan Solo di sekitar Nusupan zaman dahulu dikenal dengan nama Sungai Bengawan Semanggi. Kanal Sungai Bengawan Semanggi adalah satu-satunya jalur transportasi yang menghubungkan dunia luar ke pusat. Ini saat era kerajaan Majapahit, Pengging, Pajang, Kartasura, dan Mataram. Banyak kota yang terletak di sepanjang Sungai Bengawan Semanggi. Salah satunya adalah Bandar Wulayu atau Bandar Semanggi. Nama kota ini kemudian digunakan sebagai nama Sungai Bengawan Solo. Selain Bandar Semanggi, Bandar Nusupan di sebelah tenggara kota Solo juga digunakan sebagai dermaga yang menghubungkan beberapa sungai kecil, Kali Wingko, Kali Pepe, Kali Jenes. Selain pelabuhan di Sungai Bengawan Semanggi, di tengahnya terdapat pelabuhan tempat kapal dan perahu yang mengangkut berbagai kebutuhan pertanian dan juga sehari-hari untuk bongkar muat. Salah satunya ada di Bandar Kabanaran yang terletak di Desa Lawean, Solo. Masa Kesultanan Pajang, daerah Lawean milik Ki Ageng Henis menjadi pusat perdagangan kain. Kawasan Lawean tidak hanya menjadi pusat perdagangan kain, tapi juga pusat perdagangan batik yang didominasi oleh para empu batik. Sebagai zona ekonomi mandiri yang diperintah oleh para empu batik yang kaya raya, hal itu tidak membuat pejabat istana hangat, sehingga muncul konflik sosial antara keduanya. Saat itu para empu batik di Desa Lawean tidak lepas dari perannya di Desa Nusupan dengan adanya tempat yang dianggap keramat. Seiring perkembangan peradaban, setelah Keraton Kartasura dibawa ke Surakarta, Sungai Purba yang dulu bernama Bengawan Semanggi berubah nama menjadi Bengawan Solo. Dermaga di sepanjang alur Sungai Bengawan Solo masih tetap menjadi jalur transportasi. Tidak terkecuali Bandar Nusupan yang menjadi dermaga utama Keraton Solo. Kota Nusupan kini berubah nama jadi Desa Nusupan. Dahulu kala merupakan hutan lebat Istana Poro Kethek atau Kera. Inilah yang pernah dikatakan salah satu sesepuh Desa Nusupan. Menurut cerita yang beredar, Desa Nusupan pernah menyimpan berbagai peninggalan sejarah. Salah satunya, tempat itu dipakai untuk membuat kepala perahu Cantik Rojomolo yang dikeramatkan. Saat itu Bandar Nusupan masih aktif digunakan untuk pelayaran. Dermaga ini juga pernah digunakan sebagai tempat berlabuhnya pohon keramat hutan Donoloyo pada saat pembangunan Keraton Solo. Di tempat ini banyak monyet-monyet atau kera-kera, di mana kera-kera itu dikeramatkan. Banyak orang yang memuja pesugihan kethek putih di tempat makam Nusupan ini. Mereka biasanya minta agar usahanya lancar.
Namun demikian itu adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi dalam mitos kehidupan orang Jawa, melakukan pepunden adalah hal biasa. Hal ini karena pengaruh animisme dan dinamisme yang masih kental dalam tatanan kehidupan tradisional pada waktu itu. Di tempat itu ada pohon preh yang dipercaya menjadi istana kethek putih. Sekilas terlihat sangat menyeramkan. Bisa Anda lihat video pohonnya. Besar dan di tengahnya itu berlubang. Dulunya di dalam pohon itu terdapat gapura makam yang kini terjalin dengan akar pohon prehnya. Nah, di dalam lubang pohon itu dulu digunakan sebagai tempat ritual pemujaan. Sebelum melakukan ritual pemujaan waktu itu loh ya, para pelaku harus melakukan ziarah di makam Tumenggung Puspanegara. Nah, itu di sebelahnya. Setelah melakukan ritual, pelaku ritual melakukan upacara ritual di pohon preh. Sampai saat ini katanya beberapa warga masih beberapa kali melihat ada kethek putih yang bergelantungan di dahan pohon. Tidak hanya malam hari, tapi kadang juga menampakkan diri di siang hari. Nah, di sekitar pohon itu bisa Anda lihat makam-makam kuno, terutama yang masih berbentuk batu bata. Itu yang menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat yang sudah sangat tua sekali. Di antara akar pohon itu ada sebuah ruangan. Sebenarnya itu ruangan natural, tidak dibikin oleh manusia. Memang akarnya berbentuk gitu, menjadi sebuah gua di bawah pohon. Tapi sekarang ditembok. Mungkin untuk menghindari orang-orang yang melakukan pemujaan di tempat ini. Ada banyak makam yang sudah rusak, tidak ada papan namanya, jadi kita tidak mengetahui siapa yang dimakamkan di situ. Yang jelas dilihat dari bentuk makamnya, ini adalah makam kuno. Di sekelilingnya juga ada makam umum yang masih dipakai sampai saat ini oleh masyarakat sekitar. Nah, makam kuno ini lebih ada di depan makam Puspanegara. Dilihat dari bentuknya berupa batu bata. Sekarang tempat ini menjadi sepi. Kayaknya tidak make sense dengan cerita bahwa ini dulu adalah pelabuhan yang super sibuk. Ya, mungkin karena memang tidak digunakan lagi sebagai pelabuhan. Sungainya juga sudah mulai sempit dan kecil karena pengaruh pengendapan sekian lama. Tidak ada penjaga di sini, jadi kalau berkunjung dan mau melihat-lihat sejarah desa ini bisa langsung menuju makam. Ini suasananya siang hari ya guys, jadi biasa saja. Nggak tahu kalau malam hari seperti apa. Nah, bisa dilihat ini yang dari batu bata. Ini makam yang tua. Kalau tadi Anda lihat ada makam dari keramik, nah itu makam yang sekarang yang masih dipakai oleh warga sekitar. Nah, yang di dalam ruangan itulah makam Puspanegara dan beberapa makam lain yang
saya kurang paham. Cungkup makam Puspanegara ini juga sudah dibangun. Awalnya sih nggak seperti itu, tapi ada ormas yang membangunnya supaya lestari dan terawat. Nah, ini makam Puspanegara-nya. Oke, saudara-saudara, demikian penelusuran saya di Nusupan, makam tua dan bekas pelabuhan yang cukup bersejarah bagi kota Solo. Karena pasti tidak ada yang menyangka di Solo ini ada pelabuhan yang disinggahi oleh kapal-kapal besar pada zaman dahulu kala.